Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 APB kelompok 7 ingin mempresentasikan video animasi mengenai hubungan standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan bagan akun standar. Perkenalkan, saya Davina Rahmadani dengan NIM 061940512052 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Vivian Dwi Rizky dengan NIM 061940512065 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Lisa Tambuwolon dengan NIM 061940510289 sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Dasar hubungan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan bagan akun standar. Tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Sebelum membahas hubungan SAPP dan BAS lebih lanjut, agar lebih mudah dipahami, yuk mari mengenal apa itu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan bagan akun standar. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau yang biasa disebut dengan SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisarian, sampai dengan laporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau yang biasa disebut dengan LKPP yang terdiri dari 7 jenis utama laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Siklus pengelolaan keuangan negara yang ada dalam SAPP dimulai dari tahap perencanaan anggaran oleh eksekutif, persetujuan anggaran oleh legislatif, pelaksanaan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Lalu, apa itu bagan akun standar? Bagan akun standar merupakan kumpulan kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Bagan akun standar diselenggarakan untuk pedoman dalam penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara, penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan pemerintah pusat, dan proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat. Jadi, bagan akun standar ini berfungsi sebagai fungsi yang memfasilitasi aliran data dari seluruh proses dimulai dari penganggaran dan akuntansi. Adapun aliran data dari siklus akuntansi yang berpedoman pada BAS yaitu jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dokumen sumber, dan kode akun. Sekarang mari kita bahas apa sih hubungan antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan bagan akun standar. Pada bagian awal video sudah dijelaskan apa sih dasar hubungan antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan bagan akun standar, yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di sana dijelaskan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat menggunakan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, dan sistem ini berkaitan erat dengan bagan akun standar. Karena sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Dari peraturan Menteri Keuangan tersebut pula, kita dapat mengetahui bahwa bagan akun standar memiliki tujuan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Yang pertama yaitu ada penganggaran, dan yang kedua ada akuntansi. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih definisi dari penganggaran. Berikut definisinya. Di dalam penganggaran sendiri terdapat yang namanya
anggaran belanja, anggaran pendapatan, dan anggaran pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Tujuan bagan akun standar dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang kedua ialah akuntansi. Akuntansi yang dimaksud di sini ialah akuntansi pemerintah pusat, khususnya di tahap pelaksanaan anggaran. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat perlu dilaksanakan berdasarkan bagan akun standar agar informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hubungan antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan bagan akun standar yang selanjutnya yaitu dapat kita lihat dari unit akuntansi dan pelaporan yang ada pada sistem akuntansi pemerintah pusat. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari dua sistem. Yang pertama yaitu ada SAI atau sistem akuntansi instansi yang dijalankan oleh kementerian atau lembaga. Dan yang kedua yaitu ada SABUN atau sistem akuntansi bendahara umum negara. Nah, sistem akuntansi ini masing-masing memiliki unit akuntansi dan pelaporan yang berbeda-beda. Jadi, untuk membedakan antara unit akuntansi dan pelaporan, kita membutuhkan kode yang didasarkan oleh bagan akun standar. Kode-kode tersebut di antaranya ada kode satker atau satuan kerja, kode antar entitas, kode lokasi, dan kode lainnya yang dapat membedakan antar unit akuntansi yang satu dan unit akuntansi yang lain. Baiklah, untuk penjelasan tentang materi hubungan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan bagan akun standar selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Lisda Tampu Bulan. Kepada Lisda, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan dari sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar. Dalam berkaitan dengan sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka sistem akuntansi pemerintah pusat berhubungan dengan bagan akun standar karena sistem akuntansi pemerintah pusat memerlukan bagan akun standar yang dapat kita lihat pada karakteristik sistem akuntansi pemerintah pusat. Berdasarkan hubungan dari sistem akuntansi pemerintah pusat dan bagan akun standar, maka dibentuklah kerangka dasar, yaitu berupa single framework, di mana setiap penggunanya diberikan kebutuhan klasifikasi dan pedoman juga bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. Lalu, bagan akun standar tidak hanya menyajikan akun yang umum digunakan dalam pelaporan keuangan, namun menyajikan akun dan kode akun yang tujuannya untuk pelaporan keuangan dan sistem akuntansi pemerintah pusat dan klasifikasinya. Maka dari itu, dapat kita ketahui bahwa bagan akun standar sendiri memiliki kegunaan. Yang pertama ialah sebagai acuan pencatatan transaksi pada buku jurnal. Kedua, pengklasifikasian pada buku besar. Ketiga, sebagai pengitisaran pada neraca saldo. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah sebagai penyajian laporan keuangan. Selain itu, teman-teman, kita dapat melihat gambar berikut, yaitu di mana di sini terdapat bagan, yaitu yang menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah pusat dan bagan akun standar sangat berhubungan, di mana pada bagan ini dijelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah pusat dan bagan akun standar terdapat 4 hubungan. Jadi, hubungan yang pertama itu ialah sistem perencanaan, di mana sistem perencanaan terdapat APBN yang disusun dari rencana kinerja anggaran atau rencana kinerja lembaga. Yang kedua hubungannya yaitu mengatur pelaksanaan anggaran terkait dengan yang pertama adalah daftar isian pelaksana anggaran. Kedua, SPWM, yaitu surat perintah membayar. Yang ketiga adalah SP2D atau surat perintah pencairan dana. Yang keempat ialah MPN atau modul penerimaan negara. Kemudian, hubungan yang ketiga adalah sistem pertanggungjawaban anggaran terkait dengan yang pertama adalah SABUN atau sistem akuntansi bendahara umum negara. Yang kedua adalah
SAK atau Sistem Akuntansi Keuangan. Yang ketiga adalah SIMAK BNN, yaitu ialah Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara. Dan yang terakhir, hubungan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Bagan Akun Standar yaitu adalah sisi pengawasan, di mana sisi pengawasan terdapat e-audit yang sangat berperan penting dalam membantu komunikasi data online dengan BPK. Nah, teman-teman, kita bahas lebih lanjut yuk. Nah, jadi contoh-contoh dari dokumen hubungan dari Bagan Akun Standar dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Berikut contoh-contohnya, yaitu di mana seperti gambar di samping, kita dapat melihat ini gambar samping yaitu dokumen DIPA atau Daftar Izin Pelaksana Anggaran. Nah, kita dapat melihat bahwa di bagian atas tertera di situ adalah kode identitas atau unit organisasi. Kemudian di bawahnya yaitu kode satuan kerja dan di bawahnya lagi adalah kode lokasi. Nah, selanjutnya kita bahas lagi di bagian uraian. Di bagian uraian tertera akun-akun, di mana kode akun-akun tersebut didasarkan pada Bagan Akun Standar. Nah, dan kita dapat melihat bahwa di bagian akun standar tersebut terdapat contoh akun belanja yang diantaranya yaitu belanja pegawai dengan kode 51, kemudian belanja barang dengan kode 52, dan selanjutnya di bawahnya adalah belanja modal dengan kode 53. Selanjutnya, contoh dari dokumen hubungan Bagan Akun Standar dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang akan kita bahas lagi yaitu adalah dokumen SP2D. Dokumen SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana ini dapat kita lihat seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping tertera di situ adalah kode identitas atau unit organisasi. Nah, di bawahnya lagi ada kode akun belanja, di mana kode akun belanja ini yaitu menggunakan belanja pegawai dengan kode 51. Dari dua contoh dokumen di atas yang sudah kita bahas, maka dokumen tersebut dapat kita gunakan sebagai dokumen sumber dalam proses akuntansi dan pelaporan akuntansi keuangan pemerintah pusat, di mana kita akan mencatat transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan nama dan kode akun yang telah ditetapkan pada Bagan Akun Standar, di mana kita akan mempostingnya dan mengelompokkannya ke dalam buku besar, di mana sesuai dengan nama dan kode akun masing-masing yang telah ditetapkan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hubungan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Bagan Akun Standar yaitu dimulai dari tahap perencanaan penganggaran, selanjutnya yaitu pelaksana anggaran berupa akuntansi, dan yang ketiga pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan, dan yang keempat yaitu pengawasan di setiap tahapannya. Dengan berpedoman pada Bagan Akun Standar dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, maka kita dapat yang pertama memastikan bahwa rencana keuangan anggaran atau RKKL dalam penganggaran seperti pada DIPA, SP2D, SPWM, dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama. Kedua, meningkatkan kualitas informasi dan kodifikasi yang sama dan terintegrasi. Yang ketiga, memudahkan pengawasan keuangan. Demikianlah video animasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.